Hidupnya ruwet, mumet, sementara yang lain ruwet tapi nggak mumet. Iya, dia ruwet, mumet, yang lain lebih ruwet tapi nggak pernah mumet. Ada lagi hidupnya santai tapi pusing terus. Semuanya serba ada tapi pusingnya luar biasa. Yang satu serba tidak punya tapi hidupnya nikmatnya luar biasa. Makanya betul-betul memahami tujuan hidup dalam setiap gerak dan diam itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad SAW, itu menjadi sumber kehidupan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebelum ngasih ujian, Allah udah ngasih jawabannya dulu. Solusinya dikasih dulu, baru dikasih ujian. Berarti enak atau enggak enak ini? Jadi enggak disembunyikan itu solusi. Solusinya dikasih, nih solusi, nih ujian. Ini solusi, ini masalah. Saya mau nanya, kalau Allah seperti itu berarti Allah baik atau maha baik? Sayang atau maha sayang? Pertanyaan saya. Nah kalau ada orang udah dikasih tahu ini loh jawabannya, ini loh masalahmu, ini loh jawabannya, dia nggak mau lihat jawabannya, yang dilihat masalahnya terus. Ini orang kira-kira waras atau sakit jiwa? Yang ngasih Allah loh, yang ngasih bukan Pak Novel, bukan. Yang ngasih Allah Ta'ala, ini masalahmu, ini jawaban untuk masalahmu. Ini masalahmu, ini solusi untuk masalahmu. Bahkan Allah kasih jawaban dan solusi yang jumlahnya sangat banyak. Ini masalah, ini solusi. Nah, kalau kita pinter, kita lihat masalah atau lihat solusi? Ayo toh jawaban toh ya. Ini lagi mau jawab tapi kok bercermin pada diri sendiri ya. Arep ngomong solusi tapi nyatanya hidup aku nyawang masalah gitu ya. Gak apa-apa nih. Orang yang pinter, ya mau ngomong dirinya gak pinter ya gak enak. Walaupun faktanya demikian. Orang yang pinter dia lihat masalah atau lihat solusi? Masalah atau jawaban? Jawaban atau ujian? Pilih mana kamu? Pilih lihat ujian atau jawaban? Jawaban. Nah kalau jawabannya ada banyak dan semuanya benar, enak atau gak enak? Jadi alternatif jawabannya itu banyak. Padahal soalnya cuma satu. Berarti ini yang ngasih soal nih baik atau enggak baik? Baik atau maha baik? Oke, pertanyaannya. Selama ini hidupmu lihat masalah atau cari solusi? Ada orang nanya sama saya, Habib saya ada masalah, saya cari solusi. Kamu tuh ngawur. Solusi kok dicari, solusi itu enggak usah dicari, solusi bukan urusanmu, solusi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jawabannya kamu tulis, solusinya nilai 10, selesai. Tapi jawabannya ditulis, apalno jawabannya dihafalkan betul. Nomor 1 A, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4 E, apalno. Kalau kamu hafal jawabannya dan kamu tulis, solusinya angka 10, selesai, lulus kamu. Kamu lulus. Tapi kalau kamu cuma lihat soal, tok nggak mau jawab, soal dideleng, nggak dilihat, nggak dijawab, ya sampai waktunya habis ya nggak selesai masalahnya. Betul. Nah ini saya ketemu sama manusia-manusia kalau duduk bahas soal. Asik ya. Jadi orang duduk tuh ngobrol 10 orang yang dibahas soal semua. Suami saya dulu kalau pulang nggak pernah pagi. Apa? Nggak pernah pagi, malam enggak, pagi enggak. Lah kapan? Siang. Nah terus berangkatnya besok paginya lagi. Pulangnya siang lagi. Suami saya itu loh yang satu. Masya Allah pelitnya luar biasa. Yang satu lagi bilang, suami saya itu loh. Kalau di rumah itu tidak pernah dandan, pakainya baju robek-robek, terus udah itu bau ketiaknya, Masya Allah. Ini melaporkan aroma suaminya kepada wanita yang lain. Suami saya.
Gantian kelompok suami padha wae. Bojoku iki lho. Gak pernah pulang tuh saya ditawari kopi atau teh. Langsung saya dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Semprot, Mas. Selalu saya diteliti. Kenapa baru jam sekian pulang? Kenapa sekian pulang? Dan kalau udah namanya gajian itu, Masya Allah. Gak sempat itu saldo saya ada isinya. Kenapa? Langsung diambil sama istri saya. Lah kok iso? Lah M-Banking dia yang pegang. Habis semua itu istri saya itu. Yang istri saya itu ya Allah susahnya dikasih tahu. Diajak sholat berjamaah itu gak pernah mau. Tapi kalau nonton sinetron berjamaah semangatnya luar biasa. Istri saya itu. Kelompok pria ngobrolkan masalah. Kelompok wanita ngobrolkan masalah. Kelompok anak-anak ngobrolkan orang tuanya. Lengkap sudah kehidupan ini. Ayah saya itu suka menyakiti ibu saya. Yang satu ngomong, ibu saya itu suka menyakiti ayah saya. Kedua-duanya sibuk saling menyakiti, gak pernah nyayangi saya. Terus gimana nasib saya ini? Enaknya saya sakiti aja kedua-duanya ya. Masya Allah. Mulai ini ribut kelompok anak-anak ngomongkan masalah. Kelompok orang tua, suami ngelompongkan masalah. Kelompok istri ngomongkan masalah. Nah, jadi hidup cuma lihat masalah. Lah yang garap soal siapa? Yang garap soal itu siapa? Masalah ini jangan kamu lihat dan kamu pikir solusinya. Gak bakal ketemu, jeblok sirahmu. Gak bakal. Karena Allah pengen melihat yang maha bisa menyelesaikan masalah hanya aku. Gak ada yang lain. Kalau kamu masih lihat ilmumu, lihat temenmu, lihat hidupmu, semakin remuk nanti. Masalah dikasih terus, pusing terus. Makanya hidup ini ketemu orang yang ngobrolkan masalah dan sumpek sama masalah. Makanya Habib Novel Al-Idrus buat peraturan, yang datang ke sini mau curhat masalah cukup sampai pos di depan. Ya tamu haraplah lapor. Perlunya apa? Mau curhat. Cukup sama saya kata Edwin. Masalah nggak boleh sampai ke Habib Novel. Habib Novel tidak mau bahas masalah. Tapi kalau diajak ngerjakan soal bareng, ayo. Nah tadi Ustadz I sudah ngajak itu, yuk soalnya dikerjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Diajak sholawat terus. Dan ini sholawat azim, luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Ya Allah, tolong kamu ya Allah yang sholawat sama Nabi Muhammad ya Allah SAW. Yang berkat sholawat tadi ya Allah, yang sholawat Allah, berkat sholawatnya Allah, bayangkan nih. Ya Allah kamu yang sholawat dan berkat sholawatmu ya Allah. Ini kan ya namanya ngalem tek-tekan ya. Ngalem pol-polan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Allah tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti berkat sholawatmu pada Nabi Muhammad tersebut SAW. Tunjina biha. Kamu selamatkan kami ya Allah, kamu selamatkan kami ya Allah. Min jamil ahwali wal afat. Dari segala macam bentuk bencana dan hal-hal yang gak menyenangkan. Wa taqdi lana biha jamil hajat. Dan tolong ya Allah, hajat-hajat kami ya Rabb. Nikah, rumah, anak, kerjaan, apapun. Tolong ya Allah, wujudkan ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami semua. Masya Allah. Bacanya cuma satu kali, mintanya borongan ini. Bacanya satu kali, mintanya borongan. Kan luar biasa. Nah, ini namanya jawab. Ini ngerjakan jawaban. Gak usah ngomongin masalah, kerjakan jawabannya. Selesai. Nah jawaban yang diberikan Allah apa? Cek Al-Quran, cek hadis Nabi Muhammad SAW, cek ilmunya para ulama. Contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu nggak usah menyelesaikan, kok iso yo? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan, bisa enggak? Memang kamu nggak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa.
sholat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji, haji dikerjakan, wajib zakat, zakat ditunaikan, ya. Larangan Allah, zina ditinggalkan, khamar ditinggalkan, ya. Semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai, ya. Ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya nggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar, kira-kira bisa nggak jalannya ditutup? Nggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, nggak mungkin urip, mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun nggak bisa bunuh, sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya, dikirimkan Fir'aun. Lewat istrinya Fir'aun, sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita, ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok. Depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah, wanita tua, pria tua, anak-anak, udah nggak bisa apa-apa, maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, nggak mungkin selamat. Nyerah ya mati, nggak nyerah ya mati, nggak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skakmat, enggak apa ya, skak ya? Ya skakmat itu apa ya? Mat, kenapa harus mat? Oh skak mati, mat itu mati itu. Oh berarti skak dead gitu ya? Bu aku gak mudeng kok, ono skakmat itu dari mana asalnya? Skakmat gitu kan ya? Udah skak gak bisa obah gitu kan ya? Rajanya gak bisa lolos, mati itu rajanya. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Gak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa. Lupa. Yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya. Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya cukup melecehkan Fir'aun. Lawang bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkat mulu pukul no ke laut. Karuat gitu ya. Enggak suruh cari yang aneh-aneh. Enggak tolong ambil besi, panggil malaikat, ruwet gitu enggak. Kamu pegangnya apa tongkat? Pegangnya tongkat ya udah, solusinya enggak usah jauh-jauh, enggak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh enggak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Dan mungkul ke Nabi Musa enggak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras, enggak ngono. Tuk. Nyantai saja bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja. Enggak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar. Iya, Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, kuda berontak, jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua, bingunglah Fir'aun. Dipecuti, kuda nggak mau jalan. Loncat-loncat. Loncat-loncat semua. Wah, Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya. Sampai tengah, kata Allah, laut balik. Blek, mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja, takwa sama Allah Ta'ala.